kita dan mengatur hidup dan mati kita di dunia ini, kembali memberikan nikmat, memberikan waktu kepada kita untuk beribadah, menambah amalan kebaikan kita, menambah tabungan kita berupa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di malam hari ini kembali Allah bukakan pintu kebaikannya dengan kita bisa lagi bermajelis. Di hari ini kita membaca kitab At-Tauhid sebagaimana biasa yang kita lakukan di tempat ini. Kita akan membaca bab ke-46, dan karena bersambung pembahasannya, kita juga langsung sekaligus mengambil bab 47. Jadi dua bab karena pembahasannya bersambung, dan hadis yang belum sebutkan juga alhamdulillah cuman satu hadis di bab pertama dan satu hadis di bab kedua. Jadi cuma dua hadis. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dalam pembahasan waktu antara maghrib dan isya ini. Baik, kita langsung masuk. Kata beliau rahimallahu ta'ala, bab at-tasammi biqadil qudah wa nahwihi. Bab hukum bernama dengan qadil qudah, hakimnya para hakim. Kalau istilah kita apa? Hah? Hakimnya para hakim. Kalau di negeri kita ini apa? Hah? Mahkamah Agung. Baik. Iya. Apa hukum bernama dengan itu? Hakimnya para hakim. Dan semisalnya seperti yang disebutkan oleh para ulama, Malikul Amlak, raja dari para raja. Atau disebutkan misalnya di orang Ajam selain Arab, misalnya mereka katakan Syahin Syah, sama maknanya, raja dari para raja. Apa hukum bernama dengan nama yang seperti itu? Apa hukum bernama dengan nama yang seperti itu? Sudah kita maklumi, di antara usul iman, pokok keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita mengagungkan Allah. Wajib. Setiap seorang muslim, demikian pula muslimah, itu wajib di dalam hatinya itu ada pengagungan kepada Allah. Wajib. Dan kalau ada yang mengurangi pengagungan kepada Allah, atau yang menyamai pengagungan kepada Allah, itu haram dilakukan. Itu dilarang dalam syariat kita. Bahkan siapa yang mencintai sesuatu sama dengan cintanya kepada Allah, atau melebihi kecintaannya kepada Allah, haram hukumnya. Dilarang dalam agama kita, dalam bab keyakinan. Maka dalam hal nama kita juga harus hati-hati. Tidak boleh kita memberikan nama yang nama itu tidak pantas digunakan kecuali untuk Allah. Seperti Malikul Amlak, raja dari para raja. Qadil Qudah, hakim daripada para hakim. Ini hanya Allah yang dinamakan seperti itu. Kenapa kita katakan haram kita gunakan pada selain Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Imran ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Katakan wahai Muhammad, ya Allah, malikal mulk, raja
dari para raja. Itu Allah. Penguasa dari para penguasa. Tu'til mulka man tasya. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Seluruh yang berkuasa di atas muka bumi ini, itu adalah pemberian Allah, bukan yang dia usahakan. Karena itu kita nggak boleh gunakan untuk dia penguasa dari para penguasa, karena dia diberikan kekuasaan oleh yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakanlah, ucapkanlah, Malikal Mulk, ini kepada Allah, wahai raja dari para raja. Tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau menghilangkan, mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Oleh karena itu kita sering baca di surat An-Nas. Di surat An-Nas, apa ayatnya di surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, a'udzu, saya berlindung, birabbin nas, dengan Robnya manusia, pencipta, pengatur, penguasanya manusia. Dikhususkan setelahnya, Malikin nas, rajanya manusia. Tidak boleh kita katakan kepada manusia semisal kita rajanya para raja, tidak boleh, karena semuanya rajanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram kita menggunakan nama yang tadi. Qadil Qudah, hakim dari para hakim. Malikul Amlak, raja dari para raja. Demikian pula tadi digunakan oleh orang ajam, misalnya oleh orang kerajaan dulu, kerajaan India misalnya. Syahin Shah, haram, semakna dengan itu. Semua tidak dibolehkan. Semuanya tidak dibolehkan. Belum bawakan satu hadis akan tidak bolehnya. Wabis sahih, di dalam sahih, maksudnya belum di sini sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhna asmin indallahi rajulun tusamma malikal amlak la malika illallah. Kata beliau dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW beliau berkata, beliau bersabda, inna akhna ismin, sungguh nama yang paling rendah, nama yang paling buruk di atas permukaan bumi ini adalah rajulun tasamma, seorang lelaki yang bernama dengan Malikal Amlak, raja daripada para raja. Atau pernah ada terjadi di Indonesia ini, ada orang bernama di KTP-nya Tuhan. Haram bernama seperti itu. Haram bernama seperti itu. Iya. Ini salah satu makna Rob. Ini nama yang paling buruk adalah orang yang bernama Malikul Amlak, raja dari para raja. La malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah. Di atas dan di bawah, langit dan bumi, itu rajanya, penguasanya adalah apa? Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas hambanya. Semuanya. Yang berkuasa atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan, ini dalam riwayat Bukhari Muslim, berkata Sufyan, kata beliau, mithl Syahin Shah, sama dengan Malikul Amlak adalah Syahin Shah, sama juga artinya raja dari para raja. Tidak boleh. Wabi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan, aghyadu 'alallah yaumal qiyamah wa akhbathuhum, nama yang paling dimurkai oleh Allah di hari kiamat, dan nama yang paling khabith. Tahu khabith? Perkara yang paling menjijikan, yang paling buruknya adalah orang yang bernama dengan tadi Malikul Amlak, raja dari para raja. Ini nama yang paling buruk. Kenapa? Karena ini walaupun sekedar nama, menunjukkan cacatnya keyakinan, cacatnya tauhid.
Karena selama seorang hamba muslim memuliakan Allah, itu dia tidak pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak akan pernah. Ini dia langsung bernama dengan nama yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nama yang tidak boleh diletakkan kecuali untuk Allah. Karena itu, beliau kasih bab setelahnya, bab 47, babu ihtirami asma'illah wa tagyiril ismi min ajli dalik. Bab wajib kita memuliakan nama Allah. Wajib bagi kita menghormati nama Allah, dan kita ubah nama kita dalam rangka memuliakan nama Allah. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama dengan dalil Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi SAW, dan sepakat para ulama, Allah punya nama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat. Tapi nama dan sifat ini itu tauqifiyah. Tidak boleh kita tetapkan kecuali dengan dalil. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dia punya nama, kita tetapkan nama itu. Kita sebutkan itu adalah nama Allah. Tidak boleh kita tetapkan dengan akal. Tidak ada orang yang dibolehkan dalam syariat Islam, ini saya namakan Allah dengan nama ini. Kenapa? Menurut akal saya baik. Tidak boleh. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tauqifiyah. Kita pakai, kita panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya, kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya kalau ada ayatnya atau hadisnya. Kalau tidak ada, tidak boleh. Kalau tidak ada, tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah itu. Itu kita pakai. Misalnya minta rahmat, ya Rahim, irhamni. Minta pengampunan, ya Ghafur, ikfirli. Minta rezeki, ya Razzaq, urzukni. Kita berdoa pakai nama Allah. Kita kalau mau berdoa pakai nama Allah, panggil nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Kita minta ilmu, ya Alim, i'lamni, alimni. Wahai yang maha berilmu, ajarkanlah saya. Ajarkanlah saya. Misalnya juga seperti doa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya mufahima Sulaiman, fahimni. Wahai yang memahamkan Sulaiman, pahamkanlah saya. Ya muallima Ibrahim, alimni. Wahai yang mengajarkan Ibrahim ilmu, ajarkanlah saya ilmu. Kita bertawassul menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam rangka memuliakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita hinakan. Tidak boleh kita hinakan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau antum ada lihat di jalan nama Allah jatuh di tanah, wajib kita ambil dalam rangka tahat ihtiram, menghormati nama Allah. Kalau memang kita tahu orang akan telantarkan, boleh kita bakar. Bukan karena menghinakannya, tapi apa? Karena memuliakannya, supaya orang tidak injak, supaya orang tidak menginjaknya. Ini yang wajib bagi kita. Dan kalau ada yang bernama yang mirip dengan nama Allah, wajib kita ubah dalam rangka mengagungkan Allah. Contoh di zaman Nabi, belum bawakan satu hadis. An Abi Shuraih annahu kana yukna Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiyyu inna Allah huwal hakam wa ilaihil hukum. Faqala inna qaumi idza talafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiyat killal fariqaini. Faqala ma ahsan hada. Fama laka minal walad? Qultu Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Qala faman akbaruhum? Qultu Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah.
Lihat haditsnya dari Abu Shuraih, sahabat mulia, Masya Allah. Nama beliau disebutkan oleh para ulama di atas pendapat yang kuat, Hani ibn Yazid al-Kindi. Hani ibn Yazid al-Kindi. Beliau berkunia dengan Abul Hakam. Ya, nama sapaannya. Karena orang Arab mereka suka dipanggil dengan nama sapaan. Misalnya namanya Muhammad, tapi ada nama sapaannya, dipanggil dengan nama anaknya. Dipanggil dengan nama anaknya, yaitu dibilang misalnya anaknya namanya Ahmad, Abu Ahmad, bapaknya Ahmad. Sama yang kita bilang bapaknya, ayahnya siapa begitu. Ya kan? Itu nama sapaan namanya. Di Arab sunnah. Itu sudah ada sebelum Islam. Setelah itu Nabi juga pakai nama sapaan. Jadi ada seorang bernama dengan Abul Hakam. Yaitu ini Abu Shuraih. Sebelum diganti oleh Nabi SAW. Jadi dia bilang, beliau dipanggil dengan Abul Hakam, bapaknya yang menghukumi. Lihat ini namanya. Sudah kita ketahui bersama, yang menghukumi itu hanya hak siapa? Allah. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita berselisih, wajib kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dengan kitabnya, kepada Rasul dengan sunnahnya. Ini diperintahkan kita. Ini ada seorang sahabat yang bernama Abul Hakam, bapaknya yang menghukumi. Faqala lahu Nabi, kata Nabi kepadanya, innallaha huwal hakam. Ini Masya Allah disebutkan oleh para ulama anjuran untuk mengajarkan orang yang tidak tahu. Ketika itu salah, diajarkan oleh Nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, huwal hakam. Dialah yang menghukumi. Dialah yang menghukumi. Wa ilaihil hukum. Dan hanya kembali kepadanya hukum itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya kalau kalian beriman. Kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hari akhirat. Kita diperintahkan. Berarti kembali hukum itu kepada siapa? Allah. Kalau kita berselisih, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan ke sunnah Nabi. Itu kewajiban kita. Hanya kepadanya lah hukum dikembalikan. Itu ajaran Nabi kepadanya. Kemudian Nabi bilang kepadanya, beliau kasih alasannya kenapa beliau dipanggil dengan Abul Hakam. Beliau bercerita, kaumku kalau mereka berselisih pada suatu masalah, mereka mendatangi saya dan saya menghukumi antara mereka. Kedua kelompok yang berselisih tadi ridho dengan hukum yang saya tetapkan. Kata Nabi, ma'ahsan hada, Masya Allah, ini sangat bagus. Artinya antum melakukan islah antara manusia yang berselisih, itu sudah bagus. Tapi bukan karena bagusnya itu Nabi tetap membiarkan kemungkaran, enggak. Karena semua yang bagus itu baik dan benar. Karena ukuran baik dan benar bukan di akal, tapi di mana? Allah. Selama perkara agama. Kalau perkara dunia, yang tahu kita. Tapi masalah agama, itu hanya Allah yang tahu. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika ada Nabi, bagus itu. Cuma Nabi tetap perbaiki. Berapa anakmu? Kata Nabi. Famalaka minal walad. Siapa? Berapa anak yang kamu punya? Qultu, Shuraih bilang, saya punya anak 3 laki-laki. Ada Shuraih, ada Muslim, ada Abdullah. 3 anak laki-laki. Kata Nabi, faman akbaruhum, siapa yang paling besar? Dari 3 orang itu. Kata Shuraih, kata beliau, Shuraih. Yang paling besar, paling kakak adalah Shuraih. Kata Nabi, fa'anta Abu Shuraih. Kalau begitu kamu Abu Shuraih. Di sini potongan terakhir ini sunnah merubah nama yang jelek ke nama yang baik. Kalau kita punya nama yang tidak baik, sunnah kita ganti dengan nama yang baik. Dilakukan oleh Nabi SAW. Dilakukan oleh Nabi
Sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis ini. Di sini juga terakhir terdapat pendalilan akan wajibnya kita ihtiram sesuai dengan judul bab. Wajibnya kita menghormati dan memuliakan Allah. Bahkan tidak boleh kita bernama dengan nama yang mirip, yang semisal dengan nama Allah. Tidak boleh kita bernama dengan Rahman. Boleh Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Tidak boleh langsung Rahman. Iya, tidak boleh kita bernama dengan Khaliq, pencipta. Tidak boleh. Boleh Abdul Khaliq, hambanya pencipta, hambanya Allah. Boleh. Jadi kalau disandarkan kepada Allah boleh, tapi langsung bernama dengannya tidak boleh. Dan kalau terlanjur orang tua kita memberikan gelar kepada kita, maka kita sunnah untuk mengubahnya. Sunnah untuk mengubahnya. Ini semua dalam rangka memurnikan tauhid kita kepada Allah. Dalam rangka memurnikan tauhid kita kepada Allah dan untuk mengeluarkan kecintaan kepada selain Allah dalam hati kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan kebaikan kepadanya. Harapkan kebaikan kepadanya. Ini alhamdulillah kita selesai dari dua bab ini, dua hadis. Alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan nanti baru kita lanjutkan lagi di bab yang berikutnya 48 tentang istihza, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Terlalu cepat saya berhenti? Mana temanku itu? Pas? Alhamdulillah. Kenapa ganti duduk? Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan. Apa ada zakat kelapa jika setiap panen? Iya, zakat kelapa ada, ya kan? Berdalil dengan ayat yang umum, fa'tu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan haknya, maksudnya zakatnya hari panennya. Hari panennya. Tapi tidak semua yang ada di panen itu ada zakatnya, ada syaratnya, ada paling sedikit nilainya. Paling sedikit nilainya. Karena Nabi SAW bersabda, laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada di bawah 5 ausuk sedekah, zakat. Berapa itu 5 ausuk? 5 ausuk itu disebutkan oleh para ulama 60 sok. 60 sok. 60 sok 1 ausuk. Berarti kalau kali 5 kan 5 ausuk. Harus hasil panennya ini satu kali panen 5 ausuk. 5 ausuk, 1 ausuk itu 60 sok. Tahu 60 sok? 60 sok ini yaitu kalau 1 sok 4 mud. 1 ini 1, 2, 3, 4. 2 telapak tangan orang dewasa, orang biasa ini ditakar. 4 kali itu namanya 1 sok. 1 sok. 5 ausuk. 5 ausuk. Kita berbicara dulu 1 ausuk berapa? 1 ausuk 60 sok. Sudah 60 kali 5. Berapa itu 60 kali 5? Berapa? 300. Sekarang kita kilokan. Karena tidak ada yang tahu mungkin 300 sok. Kita kilokan, gramkan. Ada 2 hitungan. Ada hitungan Syekh bin Baz, ada hitungan Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau menurut takaran Syekh bin Baz, 1 sok itu 3 kilogram. 1 sok 3 kilogram. Kali tadi. Berapa sok tadi? 5 usuk? 300 kali. 300 sok kali 3 kilogram. Berapa berarti? Coba cepat. 900 kilogram. Jadi zakatnya itu kalau hasil panen 900 ke atas. Kapan dibawa? Nggak jadi. Kilo. Nah, kenapa tidak ditimbang? Kan begitu. Kalau tidak ditimbang, maka nanti masuk di zakat harta. Masuk di zakat harta. Tapi kita selesaikan dulu kalau dia zakatnya zakat ini. Zakat panen. Jadi tidak boleh dibawa itu nilainya.
Zakatnya kalau dibedakan antara tak ada hujan dengan kita aliri air kepadanya pakai biaya. Kalau di tak ada hujan, tidak ada biaya, maka 1/10 zakatnya hasil panen. Misalnya tadi 900 bagi 10, hasilnya itulah zakatnya. Berarti 900 bagi 10 berapa? 90. Dari 900 kilo, 90 zakatnya hasil panen. Padi, jagung, semuanya. Iya. Ini hitungan Syekh bin Baz. Kalau Syekh Utsaimin belum bilang 2,4 sekian, artinya hampir 2,5 kilogram itu satu sok. Berarti kita kali 2,5, 2,5 kilo itu dikali 300 berapa? 750. Sudah paling sedikitnya menurut hitungan Syekh Utsaimin adalah 750 kilogram. Baru dapat zakat. Baru dapat zakat. Dari situ keluar. Kalau dia tak ada hujan atau pengairan gratis 1/10. Sudah berarti 75 kilo. Kalau dia kita pakai biaya, pengairannya tapi pakai biaya, kita tarik pakai mesin ada, maka 1/20. Jadi hasilnya tadi itu dibagi 20, hasilnya zakatnya. Hasilnya adalah zakatnya. Kalau tidak ditimbang seperti kelapa, hasilnya saja dijual, maka masuk di zakat perdagangan. Beda hitungannya. Zakat perdagangan ada syaratnya. Kalau pertanian, panen, dapat capai tadi itu, keluar zakat wajib. Kalau masuk di zakat perdagangan, hanya wajib setahun sekali. Kalau tersimpan dalam setahun. Tersimpan dalam setahun. Nisabnya berselisih para ulama antara perak atau emas. Dan pendapat yang kuat paling rahmat, kasih sayang kepada orang miskin, ikut ke nasabnya perak. Yaitu sekarang ini sekitar 7 juta lebih nilainya. Karena perak itu nisabnya 595 gram perak. 595 gram perak. Begitu nilainya. Nah, sekarang tinggal buka saja. Berapa sekarang harga perak? Dah, siapa yang tahu? Tidak ada? Terakhir dicek harga perak 10.000 1 gram. Kita kali tadi, hitung sendiri. Iya. Baru itulah segitu zakatnya. Sekitar anggaplah 10 juta. Kalau 10 juta hasilnya tertinggal setahun, maka ada zakatnya. Berapa zakatnya? 1/40. Jadi beda. 1/40. Karena zakatnya rubul usyur. 1/40. Tinggal uang 10 juta bagi 40. Hasilnya itulah zakatnya. Hasilnya itulah zakat. Ini cara hitungnya sekaligus nisabnya. Cara hitungnya sekaligus apa? Nisabnya. Jadi kita mau masukkan dia kemana? Iya. Kalau kita bertanya ada nggak zakatnya? Ada. Bisa masuk di yang panen, bisa masuk juga di zakat apa? Perdagangan. Karena dia diperdagangkan. Karena dia diperdagangkan. Itu wallahu alam. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ketika baru hijrah, apa yang harus dilakukan? Dan kajian apa yang harus didahulukan? Ketika baru hijrah, ya kita belajar. Itu yang pertama dilakukan. Kajian apa yang diikuti? Yang kita butuhkan. Pertama terkait dengan makna syahadat. Apa arti la ilaha illallah? Dan apa saja yang akan membatalkan la ilaha illallah? Seperti tadi itu, penting kita tahu. Ternyata tidak boleh kita kasih nama orang Qadil Quda, Malikul Amlak. Kan itu membatalkan la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah apa? Tidak ada yang berhak kita agungkan, kita besarkan kecuali Allah. Kapan keluar dari itu? Itu pembatalnya. Itu pembatalnya. Jadi pertama belajar tentang la ilaha illallah. Apa maknanya, apa keharusannya, dan apa yang membuat itu batal. Itu yang pertama. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabar ya di bawah ya. Iya, yang di atas jangan jatuhkan sesuatu. Jadi Nabi tetap Husain. Baik. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus beliau, apa kata Mu'adz? Kata Nabi kepada Mu'adz, innaka ta'ati qauman ahli kitab. Kamu akan mendatangi kaum masyarakat dari golongan ahli kitab, Yahudi, Nasoro, di Yaman dulu. Nabi ajarkan kepadanya, faltakun awwal ma tad'uhum ilai
syahadat alla ilaha illallah. Hendaknya yang pertama sekali kamu ajarkan kepada mereka bersyahadat. Ini maknanya, keharusannya, pembatalnya. Itu dulu. Itu kalau pertama kita belajar. Kalau kita sudah tahu, sudah paham, apa kata Nabi? Fa'inhum atau kalidali, kalau mereka sudah ikuti kamu dalam hal itu, dalam syahadat, kalau sudah ikuti, fa'alimhum anallaha aftaradu alaihim khams salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka ajarkan kepada mereka, Allah wajibkan kepada mereka 5 solat di sehari semalam. Artinya naik kita belajar. Belajarlah cara solat. Bagaimana Nabi solat? Apa syarat-syaratnya? Apa rukunnya? Dan apa wajibnya? Sunnahnya tidak apa-apa? Belum. Sunnahnya tidak apa-apa. Kita pelajari saja dulu. Syarat solat apa? Karena kalau tidak ada ini, batal solat. Iya. Kedua, rukunnya. Apa yang menjadi rukun dalam solat saya? Karena kalau tidak ada, batal. Yang ketiga, wajibnya. Karena kita bisa berdosa kalau terlantar dalam wajibnya solat. Kalau sunnah, tidak dosa orang. Tidak apa-apa. Kalau memang belum mampu, sunnah-sunnahnya solat, tidak apa-apa. Pelajari yang wajibnya. Ini yang kedua. Setelah itu naik ke zakat, puasa, haji. Itu baru. Itu bertahap dalam belajar. Jadi cari pelajaran yang seperti itu kalau baru apa? Hijrah. Kalau baru hijrah, jangan langsung yang lain. Karena kadang ketika kita langsung naik, misalnya langsung diajak ta'lim, haramnya riba. Oh, bahaya ini. Iya. Atau langsung sunnahnya ta'adud. Waduh. Ya jangan, belum saatnya ta'adud. Baru belajar langsung mau ta'adud. Wah, gimana caranya? Nanti istri bilang jangan kau ta'lim. Iya kan? Banyak orang begitu, saudara. Iya. Jadi karena semangatnya baru belajar langsung pergi ke majelis, sunnahnya ta'adud. Ini juga paling kau mau kau itu bawa, Kak. Iya. Jangan, pelan-pelan orang berhijrah. Pelan-pelan orang berhijrah. Belajar dulu yang penting. Itu tidak penting. Itu tidak penting. Yang penting dulu, yang membuat kita itu Islam benar. Iya, ibadah kita benar. Itu dulu. Itu dulu. Jangan yang cabang-cabang. Jangan yang cabang-cabang. Ini yang paling mendasarnya. Yang paling mendasarnya ketika kita awal belajar. Ketika kita awal belajar. Setelah itu baru nanti naik berikutnya. Jelas tidak boleh bosan taklim. Walaupun pernah kita dengar, pernah kita pelajari, ikut saja. Ikut saja. Karena kadang ya kita sangka sudah kita tahu. Ternyata ketika kita ikut majelis, ternyata ada lagi faedahnya ya. Begitu. Iya, ada lagi faedahnya. Misalnya sebelumnya kita selalu bawa kitab, iya, Tauhid ini. Kalau saya mengajar sebelumnya, bawa syarahnya Syekh Utsaimin, Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Tapi terakhir lagi, baca lagi syarahnya Syekh Shalih Fauzan, ternyata lebih banyak lagi faedahnya. Lebih banyak lagi faedahnya. Bahkan pernah saya baca satu kitab. Jadi satu buku sama syarahnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin bilang bahwa melihat Allah di dunia itu mustahil. Melihat Allah di dunia itu mustahil. Betul, karena tidak bisa Allah dilihat di dunia. Karena kita akan melihat Allah di surga. Tapi saya baca setelahnya di syarah Syekh Shalih Fauzan, buku yang sama, belum bilang melihat Allah di dunia tidak mustahil, mungkin. Bilang mungkin. Kan kalau Allah kehendaki tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Dari situ ternyata ilmu itu luas. Tadi kita sudah tamatkan ini, buku yang ini, syarah Syekh Utsaimin. Kita baca lagi yang Syekh Shalih Fauzan, ternyata ilmu lagi bertambah. Begitu. Iya, jadi makanya dari situ saya ambil kesimpulan tidak ada ikhwah kibar. Tidak ada ikhwah lama. Akhwat lama, tidak ada. Iya, yang ada ini semua kita baru di dunia ini. Semua kita apa? Baru. Ada yang kita tidak dapat di suatu tempat, ternyata kita dapat di tempat lain. Ada yang kita tidak ambil, dapat ternyata di suatu buku, ada di buku yang lain. Jadi makanya kita belajar terus. Belajar terus. Jadi jangan bosan belajar. Jangan bosan belajar. Itu seorang yang hijrah. Tidak boleh bosan belajar. Apapun yang terjadi, sempatkan belajar. Dalam sepekan sekali, kalau tidak bisa 2 kali, sempatkan.
Karena liqaul ikhwan itu jala'ul ahzan. Berjumpa saja dengan saudara semuslim itu akan menghilangkan kesedihan antum. Antum susah di rumah, banyak masalah, pergi saja ketemu teman, taklim, hilang itu kesedihan. Hilang kesedihan. Itu bagi orang yang hijrah, sering datang dan berteman dengan orang yang soleh. Baik, berikutnya duduk dengan bersandar pada tangan kiri. Iya, ada haditsnya. Duduk bersandar dengan satu tangan. Bahkan ada yang mengatakan juga dengan dua tangan juga dilarang. Iya, dengan dua tangan juga apa? Dilarang. Kita sunnah duduk biasa. Duduk biasa. Kalau memang capek, kita ke depan. Itu kita pegang apa? Lutut. Bersandar dari depan, tidak ke belakang. Walaupun yang disebutkan itu dengan tangan kiri saja. Kalau dua-dua itu hal yang boleh. Hal yang boleh. Kemudian berikutnya, apa hukum menjawab adzan 2 kali atau lebih? Misal, masjid lain selesai adzan, tetapi masjid yang lain masih adzan, tidak apa-apa. Masuk dalam keumuman hadis. Masuk dalam keumuman hadis. Kata Nabi SAW apa? Idza sami'tum iya al-adzan faqulu mithlu ma yaqulul muadzin. Kalau kalian dengar adzan, maka ucapkanlah seperti ucapannya si muadzin. Ini kan umum. Kalau kalian dengar, berarti walaupun kita sudah dengar sini, terus kita dengar lagi, sunnah. Kan ini perintah ibadah, perintah ta'abudiyah, perintah dalam rangka penghambaan. Artinya kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, itu kita beribadah kepada Allah. Itu beribadah kepada Allah dan tidak dibatasi, tidak dibatasi. Kalau sudah dengar, maka tidak perlu. Tidak. Kapan kita dengar, kita ucapkan. Kapan kita dengar, kita ucapkan. Apakah, baik pertanyaan berikutnya, apakah mengganti nama harus memotong kambing lagi? Tidak. Iya. Itu potong kambing tidak ada kaitannya dengan ganti nama. Kaitannya dengan kelahiran. Karena kelahiran, bukan karena ganti nama. Cuman diikutkan sunnah mengganti nama pada hari ke-7, memberi nama. Bukan mengganti nama, diikutkan. Jadi yang sunnah itu adalah potong kambingnya, terus diikutkan di situ cukur rambutnya dan kasih nama kalau memang belum ada sebelumnya. Jadi potong kambingnya, akikahnya. Bahkan kata Nabi SAW, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih. Hadis riwayat Imam Ahmad. Setiap anak tergadaikan dengan akikahannya. Jadi terikat dengan apa? Akikahan saja, bukan masalah apa? Nama, bukan masalah nama. Jadi kalau ganti nama tidak ada sunnah potong kambing. Iya, tadi Nabi ganti namanya Abul Hakam menjadi Abu Syurai. Apakah Nabi bilang potong kambing, rayakan, ganti namamu? Enggak. Iya, enggak perlu. Tidak ada sunnahnya seperti itu. Tolong Ustaz jelaskan tentang ayat yang menyebutkan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Iya, antum tahu ayat itu? Dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat ini dipakai oleh orang-orang Khawarij, para pemberontak pemerintah yang sah. Kenapa? Dengan dalil dia hukum dengan undang-undang. Siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, selain Al-Quran dan Sunnah, maka kafir. Makanya katanya halal darahnya, boleh bom. Pakai dalil ayat ini. Kita katakan wahai miskin, baca kedua ayat sebelumnya dan setelahnya. Karena di situ 3 ayat bunyinya sama tapi penutupnya beda. Di surah sendiri, surah An-Nisa, baca ke ayatnya, jangan ambil sepotong kamu langsung terbang ke sana kemari dengan bommu. Iya, terbang ke sana kemari serukan, ayo kita pergi demo pemerintah, mereka itu orang kafir. Hati-hati, jangan satu ayat kamu langsung terbang. Masih ada 2 ayat semisal sama bunyinya di surah yang sama, berdekatan lagi, berurutan. Tapi begitulah orang yang salah, mengamalkan hawa nafsu saja.
Iya. Jadi ayatnya itu 3 kali berulang. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun. 3. Itu menunjukkan Allah bedakan hukumnya 3. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang zalim. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang fasik. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang kafir. 3. Para ulama merinci, kalau dia halalkan berhukum dengan hukum selain Al-Quran, selain hukum Allah, kafir. Tepat ayat yang tadi. Kalau dia halalkan, oh halal, tidak boleh kita hukum Quran Sunnah, ini yang halal, kafir. Tapi kalau dia tidak halalkan, dia tahu hukum Al-Quran dan Sunnah tidak ada lagi lebih baik darinya, tapi karena negara sudah begitu, dia jalan, kamu dia apa terpaksa. Inilah fasik. Inilah apa? Fasik, tidak kafir. Tidak kafir. Jadi hati-hati berbicara. Demikian pula dia yakin hukum sama modelnya, maka dia zalim. Jadi tidak keluar dari zalim, fasik, kafir. Satu keadaan yang dia kafir, dia kalau halalkan. Atau dia bilang ini lebih baik daripada hukum Allah, lebih baik ini yang diletakkan oleh manusia, itu juga kafir hukumnya. Kalau tidak, enggak. Kalau tidak, enggak. Jadi tidak boleh kita bicara sembarang. Baca ayat sebelumnya, karena 3 kali diulang, bukan 1 kali. Bukan 1 kali. Kita sadari ayat itu yang dipakai oleh mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hidayah. Betulkah? Baru sedikit ini. Baiklah, kita cukupkan kalau begitu ya. Terlalu panjang saya jawab tadi ya. Insyaallah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Semua yang benar itu dari Allah semata, dan yang kurangnya itu dari kami dan dari setan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official, bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.